Boleh di-spill nggak sih Pak? Yes. Gajinya dubes itu berapa sih? Itu banyak yang nanya tuh Pak. saya ekonom, saya jawab yang very simple. Oke. Jadi dubes itu nggak akan kaya. Really? Benar. Ya. Tapi kembali lagi, the added benefitnya is you are representing 280 million countries. Exactly. Dua, yang diplomat di multilateral juga have to be able to think critically adalah yang kita suka bilang wisdom. Apa artinya wisdom coba? Kebijakan kalau kebijakan. Enggak. Wisdom tuh wisdom. Tapi kan masalah kemanusiaan. Kita nggak akan ngakuin Israel. Kita tetap hantam dia masalah Palestina, masalah segala. Oh saya kalau berantem sama dubes Israel paling keras Pak. Halo, salam diplomasi. Saya Tantowi Yahya, kembali bersama saudara kandung saya, Helmi Yahya, akan mengajak Anda keliling dunia melalui obrolan santai kami dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di negara-negara sahabat. Beruntung sekali, kali ini kami berhasil mengundang Dubes kita untuk PBB. Nah, jadi Dubes multilateral. Jadi sebagaimana kita ketahui, Dubes itu ada dua. Dubes bilateral, artinya untuk hubungan kita ke satu negara. Dan multilateral, itu biasanya organisasi internasional atau banyak negara. Nah, perlu kemampuan khusus untuk menjadi dubes multilateral. Paling tidak harus ngerti mengenai hukum, kemudian perjanjian internasional. Nah, tidak banyak di Indonesia. Stoknya itu tidak banyak, makanya gajinya gede banget loh. Iya. Nah, kita berhasil mengundang mantan dubes kita di PBB di New York, Dubes Trian Syahjani. Iya. Tos dulu. Ini dubesnya luar biasa banget ini. Apa? Sangat luar biasa. Kenapa nih? Ya tadi, ya kan. Oh iya, iya. Dubes itu memang luar biasa. Ini luar biasa banget. Iya. Karena nggak mudah menguasai isu banyak negara dan perjanjian internasional. Yang pertama kan orang nggak banyak tahu kalau di satu negara bisa ada dua dubes ya. Betul ya Pak Tri? Betul. Ya mungkin bisa dijelasin. Saya kalau baru Tanto dulu lah. Oh di Amerika itu ada yang dubes Washington, ada dubes New York. Iya. Begitu juga di Swiss. Di Swiss ya. Ada yang di Bern, ada yang di Geneva. Iya. Oke, mungkin saya mulainya pertama thank you very much for the honor nih Pak Dubes nih abang saya. Dan saya terus terang udah kenal lama dengan Pak Tanto. Tapi saya sebenarnya pengen banget ketemu dengan Bang Helmi. Waduh, sorry ya. Sorry ya. Bukannya apa, karena mertua gue, mertua saya itu pencinta. Peserta siapa berani? Ya siapa berani. Serius? Pencinta siapa berani? Oh pencinta, kirain peserta. Saya harusnya jadi peserta, tapi saya nggak berani karena takut menjawab pertanyaannya bego. Karena ada takutnya juga tuh. Gue udah kenal lama nih dari zaman DPR, suka gue grill soalnya. Kalau jawaban DPR gampang, tapi jawaban Bang Helmi lebih susah. Dari kelihatan bego kan. Artinya beliau pintar sekali. Enggak pintar. Silakan jelaskan. Oke. Di satu negara ada dua. Simpelnya sederhana. Kalau di PBB itu title-nya itu Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya. Tapi statusnya dubes kan? Statusnya Duta Besar luar biasa berkuasa penuh. Ya. Nah, PTRI deh namanya Pak. PTRI. Nah, perutusan tetap. Bukan, perutusan tetap Republik Indonesia. Orang suka salah. Tapi ini uniknya ini yang namanya PTRI itu diplomat paling banyak di seluruh perwakilan di Republik Indonesia adanya cuma di New York sama Jenewa. Berapa? Banyak itu berapa? Banyaknya itu kalau diplomat dari Kemlunya sendiri itu hampir 30. Wow. Kalau perwakilan lain mungkin cuman 4, misalnya di New Zealand atau di Amerika sendiri cuman mungkin 15. Iya. Tapi banyak atasnya ya. Iya. Nah, kalau di PTRI ini banyak dan kebetulan kerjaannya tuh very spesifik yaitu negosiasi. Iya. Intinya kalau kita bilang itu norm shaping and norm sharing. Jadi tugas kita itu bikin norma-norma internasional seperti bikin perjanjian mengenai hukum laut gitu. Kita menegosiasi itu bertahun-tahun. Perjanjian mengenai climate change. Yeah. Itu yang ngerjain itu kita semuanya. Jadi kita bikin norma-norma internasional. Nah, di pihak lainnya adalah norm sharing. Jadi apa yang telah kita sepakati di tingkat internasional, itu kita mesti turunkan ke level domestik menjadi undang-undang segala. Jadi berbagai perjanjian internasional itu diproduksi. Exactly. Di PBB. Di PBB bisa, di WTO bisa. Di WTO bisa. WHO bisa. Spesial segala. banget ya. No wonder paling banyak jadi Menlu katanya mantan dubes PTRI ya. Nah itu no comment gitu.
Maksud gua, diplomat. kenapa ini nggak jadi Menlu gitu? Jangan nih, jangan. Itu isu sangat sensitif. Sensitif. Kan udah pensiun ini. Jangan, sensitif itu. Aman. Nah serunya ini Nggak di cuma New nanya York, doang. cuman satu-satunya perwakilan nih Bang Helmi yang Iya. punya 2 wakil duta besar. Nyebutnya apa? Dubes muda atau apa ya? Enggak, duta besar juga, tapi wakil tetap. Wakil tetap. Saya wakil tetap, ada deputi wakil tetap. Oh. Nah, deputinya itu duta besar di Jenewa itu kita punya deputinya, wakil tetapnya, deputi wakil tetap, duta besar untuk WTO, World Trade Organization. Oh, itu Dewatap ya statusnya? Dewatap statusnya. Oke. Itu nyebutnya apa? Dubes juga? Dubes juga, tapi dubesnya bukan luar biasa dan berkuasa penuh. Oke. Nah, di New York saya punya deputi juga duta besar. Tapi kalau saya menjadi anggota Dewan Keamanan, Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan, Ya. ditambah lagi ekstra satu lagi. Jadi ada 2 deputi wakil tetap. Oke. Statusnya duta besar. Oke. Gajinya duta besar, tapi nggak luar biasa berkuasa penuh. Jadi di New York tuh ada 2 Dewatap. Kalau kita menjadi anggota Dewan Oh, Keamanan, kalau. Tapi kalau di Genève itu ada 2. pasti ada 2. Jadi Watapnya dan Dewatapnya. Dewatapnya 2. Satu buat satu- WTO. WTO. Satu ya, kantor oke. sendiri di WTO, Iya. satu kantor sendiri PBB dan organisasi lainnya. Dari WTO biasanya dari Kementerian Perdagangan Belum ya? tentu, pernah Oh, belum Kementerian tentu. Pertanian, pernah dari Seknek, Ya, pernah dari sih. macam-macam. Oke. Tapi yang memberikan kredensial kepada Dirjen WTO-nya Ya. adalah saya, maksudnya Watapnya. Oh, oke. Harus Oke. kita juga turun tangan kalau udah menegosiasi, kalau perlu kita turun tangan, kita turun tangan. Oke. Jadi memang spesifik pas waktu di Jenewa saya wakil tetap bukan hanya untuk PBB-nya tapi around 40 international organization, ada NGO juga, ada Greenpeace, ada World Church Council. Jadi duta besar untuk WHO, duta besar untuk WTO dan semacamnya. Nah, orang kan kadang-kadang bilang gini, Bang, kalau multilateral cuman ngukir awan gitu ya, nggak konkret-konkret. Ngecat S. Ngecat S. Iya. Tapi I don't completely, ada beberapa kasus-kasus misalnya kayak di New York. Tapi kalau di Jenewa itu konkret. Yang saya negosiasikan misalnya kita ada dispute nih Bang. Iya. Bang Helmi kan businessman nih, kalau dispute masalah perdagangan segala, Yap. itu duta besar kita di WTO saya ikut dispute juga, dispute masalah Mopnas dulu, WHO contohnya, Oke. masalah framework kita ada Iya. waktu itu ada pandemi H1N5. Itu Iya. saya sampai marah-marah di sidang karena virus yang kita kasih diambil sama WHO, dikasih ke Amerika CDC, Iya. dibikin vaksin, kita nggak dikasih vaksinnya. Oke. Iya. Akhirnya kita completely robah total perjanjian WHO-nya mengenai virus sharing tersebut. Alhamdulillah itu membuat kita siap untuk pandemi COVID. Wow. But I made a mistake actually. Prediksi saya waktu itu 20 tahun kemudian akan jadi pandemi. Nyatanya 10 tahun kemudian terjadi COVID. So, but at least we are prepared. Wow. It's very fun. Jadi teman-teman sekalian, Pak Dubes Trian ini kita manggilnya Dubes Trian. Kalau gua manggilnya Trian aja sih. Jadi dia pernah 2 kali dubes multilateral ya. Yes. Pertama di Geneva sebagai wakil tetap dan yang kedua sebagai wakil tetap kita di PBB di New York ya. Bukan karena dia pintar Goros ya. Karena nggak ada stok lagi kayaknya. Langka. Setuju. Gajinya lebih tinggi nggak Pak daripada dubes bilateral? Enggak, karena penggajiannya itu sesuai dengan negaranya. Jadi kalau Maksudnya? gajinya di Jenewa itu sama dengan duta besar yang bilateral di Swiss. Gaji saya di New York itu sama dengan gaji duta besar kita di Washington. Washington. Oh sama aja. Iya. Kan tugasnya lebih banyak. Ya kan Republik Indonesia kan sistem keuangannya belum tentu begitu. Tergantung cost of living. Mestinya kan ada merit pointnya gitu dong. Job desk lebih banyak. Bang Tantowi kerjanya keras juga dibandingkan misalnya duta besar di Afrika ya tetap aja tergantung. Sama aja. Lebih tinggi karena New Zealand lebih mahal daripada Afrika. Oh dulu saya pernah komplain. Saya kan dubes luar biasa dan berkuasa penuh. Saya punya negara plus beberapa negara akreditasi. Masa gaji saya lebih kecil dari konjen di Australia? Ya. Iya, jadi saya sempat protes waktu itu. Loh, saya ini kedutaan loh ya. Iya. Tapi dia adalah alasannya bahwa ya, Cost of living ya begitu. saja. Ini kan Iya. kembali lagi ke sistem Tapi Tanto tuh penggajian. nggak jadi dubes Pak, dia nyanyi-nyanyi jalan-jalan. Bikin konten. Dia nggak jadi dubes udah. Nggak kerja dia itu. Makanya terus terang Pak, bluntly speaking, banyak dubes politician bukan businessman segala. Wah, masa gue cuma dapat gaji segini, mendingan gue tetap jadi businessman katanya. Nah, namanya juga kan jadi diplomat pengabdian. Diplomat pejuang kita, ya kan Bang? Oke, jadi Pak Dubes, ini jadi beda kalau dubes bilateral, dia
mengurusi hubungan politik, ekonomi dan seterusnya dengan negara di mana dia ditempatkan. Ya. Tapi kalau dubes multilateral ini dia bekerja bernegosiasi dengan banyak negara dan juga banyak organisasi internasional. Kira-kira Pak Dubes ya, ilmu apa yang paling diperlukan untuk menjadi seorang dubes multilateral? Interesting, karena terus terang seperti dibilang di PTRI itu kita nggak punya bagian protokol konsuler. Iya. Jadi kita nggak ngurusin konsuler, kita nggak ngurusin warga negara. Tapi kita ilmu negosiasinya itu sangat penting. Language is also very important. Paling tidak selain Inggris, kalau bisa ada bahasa yang lainnya, 6 bahasa PBB. Iya. Pak Trian berapa bahasa? Saya potong, maaf. kebetulan kecilnya saya ngerti Rusia, ngerti Rusia, oke. Spanyol, Prancis. Tapi Rusia nggak pernah Inggris. saya masukin di CV karena nggak mau ditempatkan di negara Rusia. Gitu. Oh keren loh. Pada Moskow waktu keren. itu, Moskow waktu itu enggak, masih komunis segala. Jadi Oke, jadi saya kembalikan. Jadi tadi kemampuan berbahasa Bahasa, penting. oke. Terus, kemampuan negosiasi, komunikasi, Iya. interpersonal skill itu penting sekali. ya. Karena berbeda dengan bilateral itu kan kita langsung ketemu satu dengan satu misalnya. Iya, Kalau iya. multilateral itu kita ketemu dengan 193 negara. Oke. Dari seluruh spektrum manusia. Iya. Mulai yang dan segala sifat. Kemampuan juga psikologi. Misalnya nih, saya mesti bisa baca body language seseorang. Kalau saya negosiasi, ini bohong atau enggak sih, ngibul enggak sih diplomat ini kan. Iya. Jadi saya mesti tahu semuanya. Yang kita suka pakai istilah adalah multilateral diplomat is jack of all trade and master of none. Master of none. Nggak enak banget. Lah tapi satu saat contohnya Iya. ada duta besar India, the best negotiator di WTO itu dokter bedah. Oke. Oke. Oh ya. Ada duta besar Bangladesh, teman saya dia dari kimia. Oke. Karena satu saat saya tiba-tiba saya mesti negosiasi, saya pernah jadi ketua Basel Convention, Hazardous Waste. Ah. Background saya ekonomi. PhD saya international relation. Tapi tiba-tiba saya mesti ngomong mengenai iklim. And then saya mesti ngomong mengenai wanita. Saya mesti ngomong mengenai hal-hal kecil seperti Montreal Protocol mengenai ozone layer. Jadi you have to be able to Tahu semua ya. Tahu Mengenai semuanya, tahu Intellectual property rights. exactly. Itu yang waktu di semuanya di Genève. WIPO, jadi WIPO. WIPO kita nangani intellectual property rights. Iya. Kita mesti tiba-tiba saya waktu negosiasi masalah pandemi itu saya pelajari itu harga berapa obat. Saya temukan bahwa harga obat kanker tuh di Amerika 100 something dollar. Tapi kalau diproduksi di Afrika Selatan, di India cuma 85 cents. 85%. Iya jauhnya gila-gilaan profitnya. terus, Akhirnya saya mesti tahu nih cara produksi obatnya gimana supaya saya bisa memperjuangkan Bio Farma kita, Kalbe Farma kita gimana bisa masuk. Akhirnya berhasil tuh Bang. Iya. Masuk ke WHO, Bio Farma itu dapat sertifikasi untuk Produksi. produksi untuk jual ini polio vaksin. Kita sekarang nguasain 60-70%. Jadi itu hasil negosiasi di sana tuh. Ya sama-sama lah semuanya. Wah, luar biasa. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan nih, Apa mungkin bahwasanya orang suka berpikiran bahwa multilateral is better than bilateral, or the other way around. Iya. Saya termasuk orang diplomat yang menganut prinsip bahwasanya mesin diplomasi is one whole package. Oke. Kita nggak akan bisa sukses multilateral kalau nggak ada bantuan bilateral. Dan Ya. sebaliknya, saya ambil contoh masalah kita memperjuangkan pencalonan di DK. Kalau nggak ada Bang Tantowi yang memperjuangkan pendukungan dari New Zealand dan Pasifik, ya kita nggak akan menang. Karena votingnya satu negara Pasifik sama dengan Amerika. Iya. Nggak ngaruh dia gitu. Jadi saya bisa lobby-lobby yang namanya dubes-dubes watap-watap mereka di sana, tapi memerlukan bantuan teman-teman di bilateral untuk deketin tuh parlemennya, deketin NGO-nya untuk maksa pemerintahnya, dukung dong Indonesia Iya. dong. Iya. Jadi dan sebaliknya juga Pak Tantowi ini, Pak Dubes ini nggak mungkin bisa dapat informasi negara Pasifiknya, karena beliau nggak mungkin jauh-jauh ke Cook, ke Neo tiap hari. Jadi saya lebih dekat dengan duta besar Iya. mereka di Marshall Island, Kiribati di New York Di New York. daripada duta besar kita di bilateral. One package. Jadi Ya. that's whole Ya. it's kita bilang mesin diplomasi itu mesti jalan. Pak Dubes, dalam melakukan negosiasi ya dengan organisasi internasional tertentu atau dengan negara tertentu, ya tadi sudah disampaikan latar belakang keilmuan apa yang paling relevan, ya. Pertanyaan saya itu adalah ketika Anda sedang bernegosiasi, itu, apakah Anda punya hak untuk membuat keputusan tanpa perlu berkonsultasi dengan Jakarta? Tergantung situasinya, tergantung isunya juga. Ya. Seringkali kita real time negotiation. Iya. Jadi kita nggak bisa nunggu waktu di Jakarta. So Oke. we make a decision. Tapi ada beberapa hal, misalnya nih keputusan untuk memilih
suatu negara menjadi anggota Dewan Keamanan. Iya. Itu putusan Jakarta. Karena itu political decision, issue. Tapi kalau saya negosiasi hal-hal kayak tadi yang very intricate, very detail seperti masalah pandemi, masalah obat-obatan, masalah segala, ya I have to take decision karena kalau enggak udah overtaken by event. Jadi dalam situasi apa status luar biasa dan berkuasa penuh itu bisa di-exercise? Dalam situasi saya masih ingat kata-kata Pak Ali Alatas dulu ada seorang duta besar ditanya, kok kamu berani ambil keputusan itu? Lah Pak, Bapak ngangkat saya menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Luar biasa berkuasa penuh is the essence of everything gitu. And afterward if you make a mistake sorry, then if you want to fire me okay. Tapi luar biasanya bukan untuk wah gaya-gaya enggak. Ya kalau enggak jadi dubes itu Mi hanya luar biasa Mi yang kita pegang itu. Yang berkuasa penuh itu istri kita Mi. Nggak ikut-ikutan. Gua nggak ikutan. Itu bukan dubes aja kan? Gua nggak ikut-ikutan kali itu juga. Oh dia bilang bukan dubes aja tuh. Tapi emang interesting pertanyaannya itu, it's very interesting. Tapi kalau saya gampang aja pasti tanya, how you decide? Saya sih lihatnya, is it our national interest? Nah susahnya kan mendefine Indonesia itu national interest kita kan pulaunya berapa 17.000 suku bangsanya agak. Ya akhirnya you use your gut feeling gitu loh. Kita sebenarnya tahu sih apa sih korupsi kan? Everybody knows that gitu loh. Itu jam terbang tuh Mi. Bukan juga. Boleh di-spill nggak sih Pak? Gajinya dubes itu berapa sih? Itu banyak yang nanya tuh Pak. Kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa lah. Mungkin pertanyaan itu mesti diutarakan pada dubes berikutnya ya kan. I've been 40 years in this business. I don't really feel sick. Gue nanya dubes sebelah sana juga nggak mau jawab. Karena gini Mi, jawaban yang kita sampaikan itu muaranya dua. Apa? Bakal banyak orang yang pengen jadi dubes atau sebaliknya. Saya ekonom. Saya jawab yang very simple. Jadi dubes itu nggak akan kaya. Really? Benar. Ya. Tapi kembali lagi, the added benefitnya is you are representing 280 million countries. Exactly. Dan kalau Anda itu lebih terasa lagi kalau di PBB kita duduk, kita baca pidato, itu seluruh dunia ngelihat. Seluruh 193 negara lihat apa yang tadi Bang Tantowi bilang itu, kita make a decision, kita voting, pas saya ngangkat tangan begini untuk di Dewan Keamanan untuk vote itu semua lihat. Dan itu kebanggaan lebih mahal daripada gajinya. Tapi yang Vanuatu yang Nauru 500.000 penduduk begini juga sama Pak. Ya tapi kan begitu ya sama kan dia nggak di 280 juta rakyatnya. Beda dong Pak. Nggak kalau cuma ngangkat doang kita. Tapi kan Nauru kan kita nggak ada nenek kita di Nauru. Kalau ini kan ada opung kita. Pernah Nauru juga ya Pak. Jadi gini loh Mi. Penduduk Indonesia itu kan 284 juta katakanlah. Satu orang yang terpilih untuk ngangkat vote. Dan itu satu orang itu adalah watap kita di situ. Itu perasaan yang ya luar biasa lah ya. Daripada Marshall Island gitu ya. Tidak bisa dikompensasi dengan remunerasi apapun. Saya cuma nanya doang lah. Gitu. Tapi yang jelas dapat pergaulan ya Pak. Dapat pengalaman, dapat pergaulan luar biasa. Kita dapat pengalaman, networking, intelektual. Kalau di multilateral untungnya kita intelektual itunya jalan terus brain kita akhirnya ya karena ya every issue we have to know real time. Saya di Jenewa, waktu saya duta besar di Jenewa, saya itu sehari itu bisa lompat-lompat ke 6 meeting organisasi yang berbeda. Jadi pagi gue ngomong mengenai kesehatan, langsung jam 11-nya saya lari ngomong mengenai perusahaan senjata, saya lari lagi ngomong siangnya lagi mengenai human rights, mengenai segala macam. Jadi ya switch-nya cepat gitu loh. Pak, definitely dubes harus jago ngomong. Yes, definitely. Karena gue pernah melihat tuh ada dubes tuh bahasa Inggrisnya nggak bagus. Yes. Nah gimana tuh Komisi 1 bisa lolosin? Nah itu pertanyaan kiri, bukan saya. Kiri ya. Tapi kembali lagi, kan this is a new age ya. There are ways of doing things. Kalau misalnya dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia emang jago, ya kita tentunya Deplu dari dulu zaman saya muda, kita udah nyiapin orang wakilnya yang jago. Wakilnya jadi penterjemah. Kita kadang-kadang duta besar kita mesti jadi penterjemah menteri. Ada menteri nggak bisa bahasa Inggris kok. Banyak. Tapi alhamdulillah makin banyak. Saya pernah mau terjemahkan seorang menteri off the record, maksudnya bukan off the record, maksudnya saya nggak sebut nama. Itu untuk saya terjemahkan. Untung dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi? Karena kalau dia bisa bahasa Inggris, kita akan perang dengan negara tersebut. Oh jadi Bapak ini jadi dia maki-maki mengenai TKI segala bahwa saya di negara salah satu negara Arab ini dia lagi balet. Bapak haluskan. Bapak haluskan. Ya enggak, saya terjemahnya lain. Oh terima kasih hubungannya baik gitu. Ya iyalah Pak.
Kalau kita terjemahan gitu, nanti TKI kita diusir semua kan. Kita nggak bisa naik haji kan. Itu aja. Jadi Tanto ngomong depan gue tadi. Mi, lo tau gak syarat dubes? 1 jago diplomasi, nomor 2 jago white lie. Dia ngomong gitu. I don't White agree lie, with white lie. that. I never lie terus terang. Saya dalam negosiasi terus terang saya ngajarin diplomat. Waktu translate itu kan Bapak nggak menerjemahkan sebenarnya kan, bohong juga Pak. Enggak, saya nggak terjemahan sebenarnya, tapi saya menyampaikan it's a thin line between lying and not telling things. Lying is you are doing things differently ya maksudnya. Okay. Kalau saya enggak gitu loh. Itu cara dia menjelaskan dia. Makanya tahu nggak informasi? Apa? Sekarang laris nih sebagai seorang business coach. Ini di kontrak sama bosmu juga nih. Dalam proses. Dia dosen juga. Gue langsung rekomend juga. Dosen di mana? Di harus diambil. Universitas Pertamina ya? Di UI, di mana-mana lah. Ngajar apa? Ngajar macam-macam, politik, diplomasi, ekonomi, anything yang ini coachingnya saya I'm more of negotiation karena satu hal yang saya lagi coba jual di universitas di Indonesia itu kelemahan kita untuk critical thinking, Bang. Terus terang, nggak diajar di banyak universitas. Setuju. Ada 9 elemen kalau kita diinterview oleh headhunter internationally. 4 itu kaitan dengan disiplin ilmunya. Misalnya mau jadi insinyur, 4-4-nya insinyur. Yang 5-nya itu adalah the first thing that they ask is about critical thinking, and then negotiating, interpersonal skill, communication, all those soft skill. Itu yang nggak diajarin semua. Alhamdulillah kita salah semua ngajarin so many situ. things. Critical thinking nggak diajar. Even dosen kita banyak yang nggak tahu what is critical thinking. Dia pikir strategic thinking is different. What makes people think critically? Well, you have to train yourself on doing that, to be frank. Satu itu. 2, yang diplomat di multilateral juga have to be able to think critically adalah yang kita suka bilang wisdom. Apa artinya wisdom coba? Kebijakan kalau Enggak. Wisdom tuh wisdom. Itu juga satu hal yang kadang-kadang kita perlu marah. Saya pernah marah, saya pernah gebuk meja terus terang duta besar. Saya ditahan sama anak buah saya karena saya kesal sama negara-negara yang punya farmasi. Tapi kadang-kadang saya perlu wisdom pas saya jadi ketua Presiden Dewan Keamanan antara Amerika dengan Iran berantem. Ya kalau kita kesal juga kita marah-marah juga ngeselin banget nih Menteri Amerika kan. Ya kita wisdom. Nah itu bedanya. Itu wisdom ya. My Javanese heritage ada jadi juga. Critical thinking itu itu persyaratan untuk menjadi anggota DPR. Karena anggota DPR nih pengalaman ini ya. Itu syarat ya. Ya. Tapi banyak sekarang yang nggak lolos sekarang. Ya, banyak yang tidak menguasai. Tapi untuk menjadi anggota DPR yang sukses itu harus berpikir kritis. Jadi begini, kadang-kadang itu ya mitra kita itu, kementerian dan lembaga itu frustrasi. Dia udah bikin presentasi itu 2 malam nggak tidur. Begitu dia presentasi, kita datang dengan pertanyaan yang dia nggak pernah pikirin. Tiba-tiba yang kita tanya itu di luar yang dia paparkan. Nah jadi kita di DPR itu, nah ini saya ngebela DPR nih, biasa berpikir terbalik. Jadi kalau dia mengatakan A, kita harus lihat dari B, dari C. Itulah yang kita tanya. Kalau kita tanya di A juga, itu kan cuma pendalaman namanya. Nah kita nggak perlu pendalaman, kita cari sisi lemah. That's critical thinking. That's critical thinking. Dia bisa nggak menghadapi itu? Gitu. When things become critical gitu. Intinya sederhana, you identify the problem. After you identify the problem, you identify avenues-nya. You have to be open-minded to have all the ideas. And after that, you try to find solution and then you assess it. Contohnya kayak DPR dengan itu fit and proper tuh Bang. Nah itu kan banyak tugas-tugas. Calon duta besarnya itu bikin presentasi dikasih cuma 7 menit. 7 menit ada yang satu, ini cerita seru nih yang waktu itu. Ada satu calon duta besar, dia mau ditempatkan di satu negara, dia langsung dengan segala bahasa, annyeonghaseyo, kamsahamnida. Udah 3 menit. Kapan dia mau presentasinya kan? Kalau saya karena simpel, bayangin Bang, saya itu ada 40 organisasi yang saya mesti presentasikan dalam waktu 7 menit. Ya saya simpel aja, saya kasih yang orang DPR pengen tahu, yang seksi-seksi aja. Kalau saya ngomong segala detail mengenai disalmam segala, ya Bang Tantowi udah ngalus aja lu. Dan itu nggak gampang ya. Bicara dalam waktu pendek itu lebih nggak gampang daripada dikasih waktu banyak. Exactly. Contoh yang sangat sederhana, pas saya ngambil master di Amerika, kita nggak boleh bikin skripsi lebih dari 40 halaman loh. Di Indonesia, alhamdulillah universitas kita, kalau kita bikin skripsi 200 halaman udah dapat A+. Padahal nggak ada isinya. Kadang-kadang nggak dibaca. Nggak boleh lebih dari 40 halaman, susah loh. Can you imagine you make a skripsi less than 40 pages? It's very difficult. Pak Dubes, kembali lagi di tugas Anda sebagai watap kita di PBB. Ada pengalaman yang menarik nggak ketika berhadapan dengan negara yang kita tidak ada hubungan diplomatiknya dan kita punya isu?
Sering sih, kadang-kadang kita memang mesti ngomong dan memang forumnya memang di PBB. Sebagai Iya. contoh, Iya. kita nggak ada hubungan dengan Israel nih, Iya. ya kan? Tapi ya saya bisa dengan cara yang waktu saya diplomat muda, satu saat kita perlu juga menyelesaikan banyak masalah dengan Israel. Yang sebenarnya masalah yang bilateral, kalau nggak akan selesai juga. Nah, di forum tertentu ya kita sebelahan duduk sama Israel kan, di WTO misalnya, ya kebetulan ya kita it's a neutral issue gitu. Yeah. Contohnya di WTO juga ada Chinese Taipei, Taiwan gitu kan. Yeah. Bisnis kita banyak banget sana. Yeah. Kita nggak punya kedutaan, kita nggak punya hubungan, Yeah. tapi ya fact of life is we still have business. So makanya orang teman-teman di multilateral itu sama juga kasus tim-tim dulu. Kita dengan Portugal nggak punya hubungan, tapi diplomat kita di New York, Geneva bisa komunikasi dengan mereka. Karena ya tentunya tidak in form of the media or anything. Oke. Tapi so we can settle a lot of things gitu loh. Informal Makanya- ya Pak? Informal of course, informal. Tapi kan kita kan nongkrong sama-sama di satu meja yang panjang gitu kan, bisa ini gue ada masalah gini-gini nih. Ini warga negara gue nih lagi jalan-jalan ke Yerusalem nih, tolong dong ini. Ya deh, gue juga ada masalah gini-gini nih. Informally, tapi kan masalah kemanusiaan. Kita nggak akan ngakuin Israel, kita tetap hantam dia masalah Palestina, masalah segala. Oh saya kalau berantem sama dubes Israel paling keras Pak. Di mana? Di forum atau di luar? Di forum. Di forum. Di forum saya pernah waktu di Dewan Keamanan PBB, saya ngangkat charter PBB pertama kali. Saya bilang kalau Israel selama ini ada resolusi PBB dan dia tidak patuhin terus, ya kita buang aja nih charter ke kali di New York itu, Hudson River. Itu sampai semua ngeliat sekjen PBB pada ngeliatin dulu tuh. Anak buah saya, gila juga lupa ya katanya. Ya gue bilang, enggak lah, capek gue nih bertahun-tahun si Israel ngeselin banget gitu. Tapi Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya saya bilang, buat apa ada charter, ada pegangan, buat apa ada perjanjian PBB ini mengenai human rights, mengenai segala, kalau nggak dipatuhi sama Israel. Ya tentunya kita juga diplomat multilateral, kita mesti belajar untuk bisa main drama juga lah. Jadi teater juga ya. Teatrik juga sih. Karena kalau saya nggak ngomong begitu, ya nggak ada orang yang akan lihat. Ya kan? Sama seperti isu Palestina. Saya bikin pidato. Banyak duta besar sebelum saya bikin pidato Palestina. Di Indonesia nggak ada yang pada cuek aja semuanya. Oh, diplomat Indonesia ngapain aja sih? Nah, pas waktu saya bikin pidato sidang majelis umum, saya tambahin satu kalimat bahasa Indonesia. Nah, anak buah saya, nggak ada perterjemah Pak, nggak ada apa, nggak mungkin Pak. Kalimatnya sederhana, saya tidak akan mundur sejengkal pun sampai Palestina merdeka. Itu setelahnya itu di YouTube, Allahu Akbar, dia satu-satunya duta besar Islam di Indonesia. Bayangin duta besar Islam, Pak Tantowi bukan duta besar Islam. Tapi kan, my point is very simple. I want to grab the attention of the normal Indonesian people. That's communication skill. Sama seperti masalah Papua. Ingat kan yang waktu itu, saya kasih anak muda, lulusan UI, wanita cantik, namanya Nara, untuk pidato, maki-maki, negara-negara Pasifik di forum viral resmi. itu, Bay? Hah? Viral itu? Viral, nah, Itu dia memang menang, sengaja Pak, kita ya? viralin. Iya, saya udah stage itu. Itu 2 hari 2 malam saya training dia cara marah-marah. Ini anak baik. Gimana nunjuk pakai tangan? Kalau kamu nunjuk pakai telunjuk, pasti jempol kamu nunjuk muka kamu. Nah, terus? If you point your, dan gimana? Dia kan dari orang baik, akhirnya dia belajar cara marah-marah. Itu speech-nya saya bikinin. Gimana caranya? Biasanya selama ini speech-nya baik-baik. Saya nggak baik-baik. Kita langsung tembak aja. Kita bilang ke Vanuatu segala. Vanuatu, lu kok ngajarin kita nih mengenai human rights? Kita udah tanda tangan 9 konvensi HAM internasional, HAM semuanya. Vanuatu baru 3 biji. Kok lu ngajarin gue mengenai human rights? Lu beresin dulu negara lu kan? Nah, anak kecil ini dia mana? Itu viral kemana-mana. Siapa namanya Pak? Hah? Siapa namanya? Nara. Gue nonton 2 kali loh itu. Keren banget tuh. Itu Keren. saya waktu itu masih single. Itu banyak orang naksir sama dia sampai terpaksa kita tutup sosial medianya supaya tidak diganggu dia. Tapi saya juga tadinya defaulted banyak orang. Kok kenapa dubesnya takut nggak maju? Enggak, padahal itu sengaja taktik. Kenapa? Karena orang Pasifik, correct me if I'm wrong Bang Tantowi, orang Pasifik sama kayak kita Asia juga. Meaning ya kalau mukanya tercoreng, orang tua presiden dimaki-maki mana kecil cewek, pasti malu kan? Akhirnya pelan-pelan berubah. Tadinya ada 8 negara yang lawan kita untuk isu Papua. Pas tahun 2016, pas saya pulang cuma ada Vanuatu. Dan itu pun tidak menghantam kita mengenai independence. Menghantam kita, bukan menghantam, udah halus banget bahasanya mengenai, oh perbaikilah sedikit human rights gitu. Udah selesai. 2 kali ya kita melakukan itu ya. Enggak, Pertama terus-terusan. Nara, terus saya ingat Silvi juga pernah. Pernah Nona, pernah Sirek. Pokoknya kita cari orang dari Indonesia Timur yang berikutnya. Kita cari yang muda dari Ambon, dari Papua. Kita nunjukin. Dan message-nya kita ganti. Jadi itu bukan karena dubesnya takut, bukan ya? Oh, dubesnya pas Dubesnya waktu begini. right of reply saya maju. Oh. Saya juga maju pas sudah itu. Ini dia. buat intervention aja. Hah?
Iya, intervention lagi, Intervention, saya hantam lagi. Tergantung mutunya. Kalau dubesnya maju, ya gue maju. Ya. Tapi presidennya kita hantam aja, mana kecil. Ya. Jadi itu strategi ya Pak? Strategi. Diplomasi is all about strategic move. Diplomasi is about Keren. how to approach the problem, find solution. Karena kita lupa ya, dipikir diplomasi cuman ngomong-ngomong di bilateral. Enggak, buat apa ngomong di bilateral kalau nggak ada solusinya, kalau nggak ada perjanjian, kalau nggak ada outputnya. Ya. It's all about output. Wah, dari tadi kita ngomongin pekerjaan ini udah 30 menit. Tapi seru nih, seru. Kita ngomong sisi lain nih, Mi. Waduh. Kalau dengar penjelasan Pak Dubes tadi, kayaknya nggak ada private time-nya ya, nggak ada me time-nya ya. Kerja kayaknya tuh 7 days a week, 24 Apalagi hours sekarang a day. jadwalnya penuh loh, dipanggil kemana-mana. Nah makanya kita tanya ini, Bicara di mana-mana. dia kalau leisure time itu ngapain ini Pak Dubes ini? Well, wah, itu jawabnya susah. Saya kalau leisure time sekarang, kalau udah pensiun, dulu juga ya I play a lot of sports. Waktu di New York atau di New Geneva? York, di Geneva juga saya main tenis, saya main golf, saya trekking, Oh, ada saya waktu ya? biking, saya ke kantor. Lah kan kalau kita ke kantor kita mesti ke kantor. Daripada kita ke kantor naik mobil, kita environmental friendly naik sepeda. Oh, So I'm a biker, I like to bike. Di New York kan nggak gampang pakai sepeda Pak. Hah? Di New York. Gampang, negara yang paling Crowded aman naik gitu. sepeda itu di Indonesia. Nah, Percaya iya? nggak? Ya. Karena di Indonesia macet, jadi sepedanya bisa keliling-keliling. Itu kan saya diplomat, Pak. I try to find. tadi tuh ekspresi kita itu gimana ya? Expression of no confidence gitu loh. Kalau di Belanda kan saya lihat tuh para menteri aja pakai sepeda. Tapi saya di New York naik sepeda. Oh, Saya terus terang mobil kantor saya nggak pernah pakai, makanya supirnya sampai bingung nih. Bukannya rumahnya jauh Pak? Saya waktu dengan Pak Desra kan Ya, sempat diajak ke waktu rumahnya. kita dekat rumahnya, yang waktu jauh juga Pak Desra juga naik sepeda. Oh iya. Oh, he's a biker also. Tapi kembali lagi, it's all about finding the time. Saya pencinta movie, makanya saya kalau ngajar diplomat, lu nonton movie dong, Netflix segala. Karena movie itu banyak sejarah-sejarah, dokumentari. Film apa terakhir? Nggak gue tanya. Hah? Film apa terakhir? Mau tanya film Indonesia apa juga, mau pernikahan dini juga nonton. Agak lain. Agak lain sih udah. Agak lain saya sampai tahu sekarang udah hampir 9 million. Nah, yang Ya, kedua agak lain udah nonton. Iya udah. Ya udahlah. Hampir 9 juta Semua yang film kedua. Indonesia Pokoknya saya di nonton. film itu nama saya disebut ya? Hah? Nama saya disebut. Iya. saya nonton film Keren, Indonesia segala macam. Tahu nggak orang Indonesia adalah we are the highest producer of horror movie. Iya. Tadinya orang Thailand. Iya, Nah, iya, iya. Saya juga Bersaing saya sekarang. bantu ponakan jadi produser film juga sekarang, dan saya baru tahu. Jadi kalau dia mau masukin ke studio yang besar-besar without 21, naming, ya. itu dia mesti produksi around 8 film horror dalam waktu setahun. Baru kita bisa masukin film drama segala. Kecuali you're a big name already. Yes. Kecuali you're from that family which we all know. Film yang Bapak Pak Dubes paling berkesan gitu dan ada values gitu yang mempengaruhi your life itu yang mana Pak? Well, for me, every film is entertaining. I even see drama Korea. I like contohnya. I teach kemarin CEO China. Saya bilang saya lebih tahu tuh sejarah Cina daripada kalian. Kok lebih tahu? Ya saya suka nonton film-film kerajaan Cina. Saya kenal tahu kerajaan Wei, kerajaan Han, Liu, Mongol kapan masuk segala. Nah ini satu syarat juga if you want to be a multilateral diplomat or any kind of diplomat, you have to know history. Ini kadang-kadang orang kita lupa. Kalau sekolahan sih semua Betul. backgroundnya betul, ITB kita di Deplu juga dulu ada dua angkatan. Diplomat itu harus tahu sejarah. Ya, kita ada angkatan yang anak ITB, anak teknik, anak IPB loh. Ini sekarang di CM kita itu anak-anak IPB. Saya termasuk orang yang aliran yang banyak juga nggak setuju di Kemlu bahwa buka aja semuanya. Karena negara-negara lain diplomatnya itu dari berbagai jurusan ilmu kok. Makanya pertanyaan tadi have to be a certain type, no. Itu profesi diplomat. It's whether you have the talent. Lah Bang Tantowi profesinya politician, you're a singer, tapi you have the talent. This is one of the best diplomat that we have. I'm not a guy that like to ini compliment. Saya bukan tipe orang yang gitu. Tapi I'm from the deepest of my heart, Pak. Kenapa? Karena beliau punya kelebihan dan yang sangat berguna di Selandia Baru. They play music. I will not be effective in Selandia Baru. Gue gak bisa nyanyi, terus terang aja. Males. Apalagi yang suka marah-marah ya. Marah-marah untuk negosiasi, kalau lain gak pernah. tapi itu yang dibutuhkan di New Zealand gitu loh. Tapi saya efektif ngadepin Rusia, saya efektif ngadepin Amerika. Iya. Saya bisa marahin orang Israel, yang orang lain gak bisa. Gitu Jadi loh. diplomat itu Mi, lembut belum bukan berarti kita mengalah. Ya, kasar ya. Belum tuh marah juga. Gitu. Keras. That's diplomacy. Iya, itu ada diplomasi. Pak Dubes, ini menarik nih kalau kok selalu ngomong mengenai your area works and responsibilities gitu ya.
Nah, dalam 2 kali kesempatan menjadi duta besar multilateral ya di Geneva dan di New York, isu apa ya yang paling sulit yang dihadapi Indonesia dan masih menggantung sampai sekarang? Wah, saya termasuk orang yang selalu positive thinking ya. Yeah. I don't see any issue that are quite sulit ya, apalagi sekarang. Sekarang Indonesia we're in a very good position karena kita we're the third largest democracy. We are not a Muslim country, but we're the largest Muslim population. Yeah. We are respected di New York, respected di mana-mana di internasional. Cuman yang sedihnya cuma satu, Bang. Apa? Orang Indonesia itu kok selalu tidak respect sendiri. Ya. Kita selalu meremahkan, inferior kompleks dan merendahkan kita sendiri. Yeah. Padahal, aduh Pak, kalau if you are in New York, you can see banyak orang Indonesia. Contohnya nih, I give a concrete story. Ini ada anak cewek dari Sulawesi Selatan, anak SMP, dia juara dunia untuk bikin kartun, dapat penghargaan dari UNICEF, kartun mengenai bullying. Ada anak perempuan dari NTT, dia mendapatkan piala internasional juga di PBB juga, karena dia itu bikin akte kelahiran di wilayah di NTT. Jadi akte kelahiran di kampung-kampung itu nggak ada. Oh. Jadi ini anak kecil ini dia yang keren, banyak cerita keren. Jadi ada 2 wanita di Bali, dia bikin tas, dia akhirnya dengan Leonardo DiCaprio di Ocean Conference. Can you imagine? So there are lots of cases that kita itu superior dan orang lain nganggap kita itu tinggi. Tapi anak-anak orang kita sendiri yang nggak bangga sama diri kita sendiri. Kadang-kadang ngatain. Yeah. Nah, makanya kita perlu orang-orang communicator like Bang Helmi to throw the message to them gitu loh. Tapi pengalaman saya ya Pak Dubes Helmi ya, nasionalisme, cinta kepada negara itu tumbuh ketika kita di luar negeri. Exactly. Tapi tidak di sini. Exactly. Kita cenderung untuk merendahkan diri kita sendiri, inferior. Saya ambil contoh ya. Setiap kali acara 17 Agustus di luar negeri, ketika Indonesia Raya itu dikumandangkan, dinyanyikan, kita nangis loh. Yeah. Ketika melihat bendera kita naik itu, kita nangis. Perasaan itu tidak kita dapat kalau di Indonesia. Mungkin terlalu rutin kali ya. Tapi kalau di luar negeri itu, ketika Indonesia berkumandang itu kayaknya lo ngapain aja mau deh gitu. Tapi Pak Dubes Tantowi, ini satu menarik nih ya. Mungkin nggak pernah kita pikir, mungkin lebih terasa. Karena kata-kata itu bukan di sinilah, di sanalah aku. Iya, jadi selalu di question orang. Oh bener. Lebih sakral kalau dinyanyikan di luar negeri, Pak. Itu yang kita pernah berdebat. Oh, gara-gara itu kita jadi begini itu. Kan itu perasaan itu bukan di sinilah. Oh, kencang ini di sana. Jadi out there. Tapi itu kembali lagi, makanya pas kalau kita rekrutmen dan terus terang alhamdulillah kita itu satu-satunya institusi Republik ini yang ISO 9001 recruitment process. Can you imagine? Even perusahaan swasta enggak. Itu zaman Pak Hasan Wirayuda. Karena kita benar-benar ada kira-kira 20-30 ribu yang daftar jadi diplomat, kita hanya terima less than 100. Jadi the best of the bestnya. Tapi yang kita lihat bukan cuman substance, yang kita lihat tuh nasionalisme yang dibilang Bang Tantowi tadi. Contoh yang gampang, kalau saya nanya, dan yang harus nguji itu level direktur sama salon 1 dirjen. Kita disuruh turun tangan sama Pak Hasan untuk nguji langsung. Pas last ujian, kita ada 6 tahap ya. Pas interviewnya itu ya kita turun. Yang saya tanya sederhana, apa sih perasaan kamu ya kalau ngeliat bendera Indonesia dikerek? Yang jawab itu, biasa-biasa aja Pak upacara. Biasa-biasa. Yang satu lulus dari, aduh Pak, kalau saya lihat bendera Indonesia dikerek, saya teringat berapa banyak pejuang yang meninggal membela Indonesia. Mungkin dia bullshit, I don't know ya. Tapi that way kan bagi diplomat ya, he's giving the right answer. Ada saya contoh lagi, ada 4 orang saya interview, 1 cewek, 3 cowok. Saya tanya, ini ada case tadi, kalau kamu di Sydney, kamu lagi kerja malam, terus bendera Indonesia di tiang direbut sama orang Australia, dibawa kabur. Apa yang akan kamu kerjakan? Yang laki-laki bilang, saya akan telepon atasan saya dulu nanyakan. Asik banget ya soal atasan. Yang satunya lagi bilang, oke, saya akan lihat dulu undang-undangnya apa aturannya. Yang cewek bilang, Pak, saya akan kejar Pak, saya akan ajak berantem, terserah saya dipecat Pak. Udah kamu lulus. Yang lain, you get out. Ada satu lagi sebenarnya. Apa? Saya foto Pak. Saya viralkan. tapi menyedihkan kan, masa laki-laki yang 3 itu kok yang perempuan ini lebih berani. Yang perempuan itu alhamdulillah sekarang become one of our best diplomat. Wow. Tapi kembali lagi, you can teach substance, but you cannot teach characters. Character is only inbreed gitu loh. Saya ingat tuh Pak Dubes waktu saya ikut interview
untuk menjadi duty manager di Hilton. Saya termuda. Umur saya baru 23 waktu itu. Yang saingan saya itu, what so called saingan itu umur 40-an yang well experience. Yang membuat saya lulus tuh satu pertanyaannya. Ketika saya ditanya oleh general manager. Tantowi katanya, who is the most important people in the hotel? Saya tuh langsung jawab, the guest, sir. Oke, you're in. Yeah. Pasti itu pertanyaan akan menjebak kita, general manager. Jilat itu. Atau the owner, ya kan gitu. Okay. Saya jawab aja karena saya memang orang hotel, ya orang hospitality, the guest, sir. And you know what you're doing? That's critical thinking, Pak. Orang nggak ada yang tahu kayak it's actually the very basic of critical thinking. Jadi Which we have to Tantowi itu teach. dari umur 23 ada critical thinking tuh. Udah tahu bakal jadi dubes, Wi. Pak Rian, if only lahir kembali tetap kepengen jadi dubes. Nah itu Mi, itu pertanyaanku Mi. That's a very difficult part. Ini kalau bisanya banyak banget nih beliau. Iya. Sejarahnya sih sebenarnya rada nyentrik juga ya. My father is an ambassador, dia diplomat. Ibu saya diplomat, dia bisa 5-6 bahasa. Ini tahun 50s. Bapak dulu dubes di mana Pak? Dubes di Moskow, dubes di Poland. Jadi kecil saya itu di negara-negara komunis. Saya pernah di tempat, dia spesialis itu apa namanya hardship post perang. Karena dulu bekas pejuang. Oke. He's very idealis dan dia mau nggak apa-apa di hardship. Jadi saya ngerasain ditembak-tembakin di apa? Di Kamboja, bom jatuh di depan rumah, udah berapa kali mau mati lah, tapi alhamdulillah masih dilindungi. Pernah ngerasain di Rusia dengan keadaan yang nggak ada makanan, nggak ada segala macam, lot of case tadi. Nah kembali lagi pada pertanyaan itu, sebenarnya angkatan saya itu pada satu hari itu ada namanya program Ijon. Jadi Ijon itu kita sebelum lulus kuliah udah di booking sama Kemlu selama setahun dibayarin. Jadi dicari 10 universitas top di negeri ini di Ijon. Nah itu antara Bu Retno, ada di situ ada Pak Kristiarto, ada segala Pak Destra segala macam. Okay. Ada 75% di Ijon, 25% nggak di Ijon kayak Marti segala Marti Menlu segala. Nah pas di Ijon itu ya tiba-tiba dicari 10 orang dari FEUI. Nah. Yang daftar cuma 3, Mahendra Siregar yang kepala OJK, saya diajak sama Mahendra yang waktu itu dengan Pak Ibnu Hadi. Ya of course cari 10, yang daftar 3 pasti keterima kan. Tapi kalau anak hukum, anak FISIP segala tuh yang dari USU dari segala, rebutan. Jadi benar-benar dan itu direkomendasi oleh rektornya sama dekannya baru bisa tes ke DP-nya. Saya pikir udahlah ikutin aja daripada saya bayar uang pacaran mesti kerja lagi. Kita kalau di FE kan udah kerja tuh waktu kuliah. Ini dikasih gratis sama Republik. Nah saya pikir setelah saya masuk Kemlu terus disekolahin di luar negeri ya kita bisa keluar jadi businessman segala gitu kan. Tapi akhirnya kok seneng gitu loh. Jadi I know very well I cannot be a banker. Saya nggak bisa duduk di belakang meja. Saya nggak bisa kerjaan yang I have to be active. Saya bisa ngomong kelebihan saya. Kadang-kadang orang Indonesia itu kadang-kadang sedihnya di situ nggak tahu what is their comparative advantage-nya. For me, I know my comparative advantage. I cannot also sing. Ya, ngapain saya jadi penyanyi? Kalau nggak saya udah saingan sama Bang Tantowi ini. Terus terang, mungkin beliau ke country, saya jazz mungkin. Bisa. Tapi poinnya adalah, tapi idealisme juga dibentuk oleh ayah saya dari dulu. Jadi bahwa, look, kalau saya mau serve the country. Saya nggak bisa jadi tentara, ceking segala. Kalau saya jadi pegawai negeri lain, well, it's not my cup of tea. Tapi kalau saya jadi diplomat, well, saya udah punya comparative advantage and I like doing things to fight for my country. Nah, kebetulan ya rezekinya ya di multilateral. Jadi Bapak sangat bangga dong ya bisa mereplikasi dirinya ke anaknya. Sebenarnya Bapak sih biasa. Bapak nggak tahu saya masuk Kemlu karena dia langsung rekrut. Bapak baru masih di Kemlu, tapi dia nggak tahu. Kita nggak pernah cerita kan. Masih ada Bapak? Sekarang udah nggak ada. Yang waktu saya masuk masih ada. Ibu masih ada. Ibu saya sedih. Kenapa? Karena dia kok jelek sekali ya kualitas diplomat sekarang ya anak saya bisa keterima. According to her, she's perfect Englishnya. Dia bikin John Robert Pauls dulu. Terus terang, dia protokol segala. Ibu saya yang mendiri ada 3 isi diplomat. Ya apa namanya yang create John Robert Pauls in the first start. Dia Inggrisnya bagus. Dia bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Rusia, bisa bahasa Poland. Terus dia lihat nih Inggris saya tuh belang bonteng kacau, Inggrisnya Inggris cowboy. Tapi kok bisa dia rendah sekali deh bro. Tapi ya itu sarkas banget ya. Sarkas. Ya tapi memang fact of life Pak. Oke. Makanya kita tipis antara dubes ya, duta besar dengan dusta besar.
Pertanyaan saya agak tipis-tipis sih dengan Helmi. Ya. Yes. Ada nggak yang Anda sesali dalam hidup ini? Saya dulu harusnya jadi ini nih. Saya dulu itu harus Kalau melakukan saya ini. nggak jadi gitu. dubes, Iya, iya. Ada nggak? Pertanyaan itu ditanyakan banyak mahasiswa saya. Jawabannya enggak. Because I know what I want, I know what I love. Yeah. I'm not here for the money. Saya lulusan ekonomi, saya bisa jadi konglomerat, saya bisa kaya. Tapi kerjaan diplomat itu there's fun, there's excitement, there are things that normal people cannot do. Saya ambil contoh kakak saya, mereka businessman, dia bilang enak ya lu jadi diplomat. Kenapa? Kan lu lebih kaya dari gue, lu bisa jalan-jalan. Iya, gue jalan-jalan, istri gue ngajak pasti ke Tokyo, ke Singapura. Tapi kalau jadi diplomat, kayak Bang Tantowi, kalau belum nggak jadi diplomat, nggak jadi duta besar, belum tentu dia ke negara-negara Pasifik tersebut. Mungkin nggak? Punya duit nggak mungkin kan? Iya. Nah, belum Nggak tentu kesana pasti. ke Korea Utara. Saya pernah ke South Sudan. Saya pernah ke Burkina Faso. Saya pas saya pensiun kemarin saya hitung saya 110 negara. Enaknya multilateral, I can travel all around dibandingkan 110 negara on my record. Saya pernah ngelihat negara yang lebih miskin jauh banget dari Indonesia. Dan saya lihat waduh bahagia ya jadi orang Indonesia. Dan ini saya bilang ke teman-teman mahasiswa-mahasiswa, itu untung jadi orang Indonesia. Air gratis, di sana kagak. Betul, jadi makin banyak kita melihat dan berkunjung ke negara-negara, makin hati-hati kita ngomong. Dan kita akan tidak mudah untuk mengatakan Indonesia negara yang gagal. Tidak, kita gampang berbicara seperti itu karena tidak pernah melihat negara gagal itu seperti apa. Ya kan, dibandingkan dengan Indonesia gitu kan. Belum pernah lihat negara yang Pondok Labu lebih besar dari negaranya kan. Iya. Kelurahan Pondok Labu lebih besar loh. Belum pernah ke satu negara yang ibu kotanya lebih bagus Jatinegara. Jadi itu istilah itu mainnya kurang jauh, tapi ngomongnya banyak Pak. Iya, kurang main. Mainnya kurang jauh tuh. Kurang jauh. Iya, ngomongnya kayak dasar serba Tapi tahu. ya kita perlulah orang seperti itu. untuk diketawain. No, tapi it's fun being a diplomat is fun actually. That's one thing that. Tapi emang you have to have adventure spirit gitu loh. Saya terus terang saya masih sama istri masih bungee jumping di New Zealand. Coba kita masih all the extreme sport. Spesial kita ke New Zealand untuk ke Taupo kemana itu. Saya sama istri masih paragliding. Sebelum saya datang itu ya. Zamannya itu si anaknya Pak Fuad Hasan. Amri. Karena kalau udah zaman saya pasti saya tolak itu. Wah, seru itu Pak. Udah pernah coba belum? Saya nggak berani bungee jumping. Waduh, bungee jumping di Taupo seru. Makasih Pak. Aduh, it's fun. Makasih. Tawarin yang lain aja. Well, you live only once. Tantowi nge-push saya, lu jadi dubes aja gitu. Nanti dia urusin caranya. Kurang nanti aja dulu ya. Nggak, kalau you have to have your heart itu. Tapi saya mikirkan satu hari Pak. Semoga masih ada kesempatan. Dan ada banyak hal yang orang biasa nggak bisa. Saya bisa ketemu Leonardo DiCaprio gampang. Saya ketemu BTS. Saya bisa ketemu Fidel Castro. Yang mungkin orang di multilateral kan mereka kumpul. Saya nonton film Avatar pertama sebelum orang lain nonton. Di Davos pertama. Pas David Cameron itu screeningnya pertama di salju di atas. Kan kalau jadi orang biasa nggak mungkin saya diundang kan. So it's fun actually. Cuma nanya aja waktu Avatar ada suara gamelan, what do you feel? Well, of course, you feel this is actually your music. Pak Dubes, ini di menit-menit terakhir ini kita akan berbicara mengenai keterlibatan Anda di G20 tahun 2022 di Bali. G20 di Bali tahun 2022 itu tercatat sebagai G20 tersukses. Tersulit. Mengapa? Karena dilakukan pada saat COVID. Dan kedua dilaksanakan pada saat terjadi perang tuh. Perang Rusia-Ukraina. Dan juga perang apalagi satu lagi? Masih Palestina juga. Palestina dengan Israel. Jadi paling tidak ada ancaman 4 negara itu tidak hadir. Baik sebagai peserta maupun sebagai peninjau. Nah, di tengah kompleksitas dan kesulitan serta keterbatasan itu, Indonesia sukses. Tersukses dalam sejarah G20. Correct me if I'm wrong. Yes. Nah, Pak Dubes Trian ini itu berperan aktif nih di dalam G20 itu. Karena beliau itu adalah Sherpa. Salah satu Sherpa. Mungkin dijelaskan dulu. Setahu saya Sherpa itu orang yang suka nuntun keledai naik bukit itu kan ya? Nah, itu. Di Nepal. Silakan cerita Pak Dubes. Sherpa memang, jadi Sherpa itu adalah utusan khususnya presiden. Jadi kita yang menegosiasikan segala dokumen dan kita yang mengatur selama setahun presidensinya. Jadi Sherpa, misalnya Saudi Arabia jadi presidensi G20, Sherpanya itu yang ngatur. Nah saya mesti mengkoordinasikan lebih dari 14 menteri, lebih dari berbagai NGO segala macam.
kita ngadakan pertemuan 480 pertemuan dalam setahun. Wish. Ini pas waktu masih habis-habisnya COVID, masih ada terasa COVID-nya itu. Masih ada COVID kan. Jadi gimana caranya? Tapi tujuannya yang waktu itu sederhana, idenya kita bilang ke Pak Presiden, Bu Menlu, saya adalah ya kita pakai G20 ini untuk nunjukin ke dunia bahwa look, Indonesia is healthy, Indonesia is a big country, Indonesia is ready to govern. Basically itu. Nah, terus kita mesti milih nih di mana aja nih tempat-tempatnya. Wah, rebutan di provinsi. Wah, dimarahin sama DPRD sini. Kok kenapa tempat gua, kenapa nggak ini? Akhirnya ya kembali lagi kita mesti ada 5G-nya karena COVID kan. Kalau kita ada video conference segala, kita mesti punya rumah sakit yang ada B3-nya, ada fasilitasnya. Dan ini satu hal lagi, Bang, yang saya suka sedih nih, banyak daerah kita tempat turistik itu nggak ada dokter spesialis. Padahal itu destinasi turis ya? Exactly. Jadi pas waktu kita ngadain G20, saya terpaksa import dokter spesialis dari Jakarta, dari Bali, dari mana ke tempat di satu daerah di Indonesia Timur. Tapi daerah yang seksi sebenarnya. Nah, kembali lagi pada cerita tadi yang Ukraina Rusia perang tadi sebut, memang kita diancam sama negara maju. Gue nggak mau datang nih kalau ada si Rusia. Saya bilang, oke. Kalau nggak mau datang bukan urusan gue. Tapi kalau lu boykot, jangan lupa, ini urusannya panjang nih sama kita. Urusannya jadi bilateral. Tapi kalau lu walk out dari meeting, I don't have a problem. Saya juga sering walk out di PB. Kalau setiap Israel ngomong, saya walk out. Saya mendingan ngopi di luar kan daripada dengerin dubes Israel ngomong gitu kan. Nah, tapi kalau ini lu boykot, ya lu urusan sama kita. Akhirnya kita lobby kiri kanan dan kita jamin bahwasanya, look, kita bisa ngadakan berubah semua rules of procedure-nya kita ganti. Jadi benar-benar Bu Menlu lobby kemana-mana, saya terbang kemana-mana, semuanya kita lobby semua. Tapi yang bikin kita bisa mendapatkan suatu perjanjian pada akhir KTT tersebut, itu semuanya bilang kita nggak mau bikin perjanjian kalau ada Rusia. Kita nggak duduk aja nggak mau. Terus ya namanya kita kan juga orang Indonesia kan lihai kan, lebih lihai daripada orang-orang asing. Ini banyak orang yang nggak tahu. Kita lebih lihai loh bangsa Indonesia. Nah saya bilang, oke, lu nggak mau datang ke acara makan malamnya, nggak mau makan siangnya, fine. Tapi meetingnya lu datang dong, gue bilang. Oke. Giliran kita bikin acara ke Pulau Komodo, kita ikutan dong. Sama juga kayak kita, pengen piknik juga. Ya udah gue kasih kapal beda nih. Nah, tapi nanti kita bahas juga di kapal dong. Nah saya create yang namanya Sofa Talk. Ini saya yang waktu di Presiden Dewan Keamanan juga saya create Sofa Talk. Selama ini kan nggak pernah ada. Jadi kalau kita meeting formal selalu ada meja. Kalau kita lihat di TV itu, nah kalau kita ada meja dan anak buah, ya kita nggak akan ngomong bebas dong. Meskipun dia duta besar kan takut dilaporin. Jangan salah loh. Misalnya ada duta besar negara superpower, anak buahnya ngelaporin juga ke atasannya lagi. Ini bosnya nggak memperjuangkan apa-apa gitu. Terus saya bikin Sofa Talk. Ya dengan ide seperti ide Indonesia. Indonesia kan, coba Bang Helmi, kalau bikin keputusan di Indonesia, cara paling gampang selalu ada kan di mana? Di meja makan kan siapa? Meja makan, kopi warung. Kopi benar. Mari kita ngewarung kopi, kita nongkrong di ronda. Sambil kopi. Gak pernah formal. Kita banyak keputusan dibikin di situ. Nah kenapa nggak kita transfer ke PBB? Saya transfer itu, jadi duduk di sofa dengan segala macam minum-minuman. Sedang mereka. Anak buahnya diusir. Jadi kita cuma bos, sekjen PBB diusir. Tadinya kita nggak bisa bahas masalah Syria. Akhirnya bebas tuh si Rusia ngomong ke Amerika. Ya udah deh, udah mabok-mabok segala. Udah deh, tipsi. Ya udah, gue kasih deh lu ini nih. Gue kasih masuk nih tentara bantuan kemanusiaannya. Gue kasih masuk ke sini. Tapi lu jangan macam-macam. Udah gitu baru nanti anak buahnya bikin kesepakatan. Nah G20 juga sama juga. Saya bilang, oke, kamu takut wartawan, kamu takut difoto. Kita bikin deh di kapal. Jadi di kapal di Labuan Bajo, nongkrong di kapal. Kenapa di kapal? Ya mereka nggak bisa kabur kan. Jadi bos-bosnya ini, anggota G20 yang 20 ini, yang observer nggak boleh ikut. Ya udah belayar di antara pulau-pulau Labuan Bajo. Ya udah kita bahas aja terus segala macam. Kan nggak ada wartawan di sini gue bilang. Nggak ada yang bisa ini kan. Bahas lah. Apa sih masalah lu? Apa sih ini? Akhirnya, tapi kembali lagi ini kuncinya multilateral juga. Biasanya kita sudah mengenal each other dari zaman kita diplomat. Jadi saya kenal yang namanya sudah ada modalitas ya. Sama kayak misalnya saya jadi watap di New York itu, saya kenal yang namanya watapnya duta besar Rusia, yang waktu dia masih kere, masih anak buah, masih kita sering party-party. Jadi mereka udah tahu sifat, udah Jani, kita tahu lu nggak bohong deh katanya. Kita tahu sifat lu kayak gini. Kita percaya sama lu. Nah karena kepercayaan dari 20-30 tahun lalu saya di PBB di New York, mereka juga jadi Sherpa-Sherpanya G20.
Jadi pas membahas itu, ada berapa Sherpa itu? Setiap negara satu kan? Setiap negara satu. Oke. Kecuali kita 2 yang waktu itu kita karena special arrangement. Ada dari kantor Menteri Ekonomi satunya Ya, tapi mereka bantu, itu panjang lah ceritanya. Nah, tapi kembali lagi dari 20 itu ada lagi observer 20 negara lagi, organisasi internasional. Tapi pas waktu itu kita usir. Saya bilang hanya negara yang anggotanya yang boleh. Nah, pas itu ya bekas teman dari dulu. Jadi Sherpa tuh kayak LO-nya kita ya? Ya sebenarnya LO VVIP lah basically. Tapi itu semuanya punya very high power. Contohnya Amerika. Sherpa-nya itu dari White House. Itu tangan kanannya presiden. Yang Rusia itu tangan kanannya Putin. Jadi kalau saya bikin deal sama si cewek Rusia ini, teman dekat saya pakai bahasa Rusia. Udah deh gini, kita kasihlah kretek rokok. Dia senang ngerokok kretek kan. Kita ngomong ngerokok, dia bilang, udah gue telepon bos gue deh. Jadi selesai. Yang teman-teman semuanya, yang ditunggu dari sebuah konferensi tingkat tinggi atau summit, itu adalah outcome-nya atau biasa disebut dengan komunike ya. Nah, itu adalah hasil kesepakatan dari negara-negara peserta terhadap isu-isu tertentu yang sudah menjadi keputusan atau akan diperjuangkan di summit berikutnya. Bapak ini yang membuat narasinya ya. Membangun dengan dibantu teman-teman lah. Ya betul. Jadi yang menegosiasikan. Gatekeeper-nya itu kan Sherpa kan gitu. Boleh masuk atau enggak kan? Betul. Ya karena gue pernah ngalamin ini bernegosiasi sama Bapak ini. Alhamdulillah disepakati. Jadi dulu kita ini mengupayakan agar supaya Global Blended Finance sebagai pembiayaan sebagai pembiayaan untuk proyek-proyek SDGs, karena itu inisiatif Indonesia dan kita pengen direcognize dalam komunike atau outcome. Alhamdulillah berkat bantuan Dubes Trian ini, Sherpa kita ya, masuk itu barang itu kan ya. Masuk barang. Walaupun narasinya disesuaikan lah. Makasih ya, nanti gue ajak makan nih. Kopi. Tapi kembali lagi kadang-kadang orang juga suka cynical ngelihatnya, wah ini cuma kertas aja segala. Tapi mereka lupa ada banyak hal di belakang KTT tersebut yang sebenarnya konkret. Satu sejarah mungkin yang saya ingin sampaikan sekarang, yang saya jarang sampaikan adalah sebenarnya itu 2 hari setelah KTT itu akan expiry perjanjian mengenai Black Sea Agreement itu. Jadi ada perjanjian di Laut Hitam itu, barang-barang Rusia, barang-barang Ukraina itu nggak boleh lewat. Nah kalau itu nggak lewat, berarti kita nggak dapat pupuk. Yang namanya pesticide sama segalanya itu produsennya itu di sana. Untuk yang critical mineral juga dari sana. Nah kalau itu nggak diperbarui, nah tapi di belakang layar kita tadi Sofato kita negosiasiin tuh. Kita bilang ini pasal itu, tapi orang nggak ngeliat pasal itu kan, kita sembunyikan. Tapi gara-gara itu akhirnya diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang, Bang, itu yang namanya pertanian kita, Brasil kita, Brasil, Argentina, agriculture hancur semuanya. Yang namanya microchip itu nggak bisa jalan. Jadi banyak hal di luar itu yang selain blended finance. Kita berhasil mengumpulkan uang $1 billion untuk pandemik berikutnya. Jadi banyak hal konkret yang dihasilkan G20. Tapi everybody likes to see the show kan, the dancing, the big yang nggak tahu proses panjang di belakangnya ya. Itu setahun prosesnya untuk bikin satu dokumen itu. Luar biasa nih. Wah, hampir 1 jam ini. Iya. Mesti ada episode 2 nih bos. Aduh. Itu untuk honor ya. No, I'm joking. Thank you banget Pak. Oke. Baik teman-teman semua di seluruh Indonesia yang setia. Seluruh dunia enak aja. Seluruh dunia. Saya koreksi. Teman-teman di seluruh dunia yang setia mengikuti podcast ini 1 jam lebih, hampir 1 jam. Kita berbincang-bincang dengan Dubes Trian Sajani, wakil tetap kita di PBB. Sebelumnya wakil tetap kita di Geneva. Banyak sekali insight yang kita dapat yang hanya bisa kita gali dalam obrolan seperti ini. Karena kalau mau ditulis panjang sekali ya, dan orang males begitu lihat tulisannya 4 lembar gitu, udah males. Lebih bagus dengar cerita seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi khususnya bagi teman-teman yang ada minat untuk menjadi diplomat. Anda tahu sekarang beda dubes bilateral dengan dubes multilateral, latar belakang apa, keilmuan apa yang diperlukan, passion itu yang paling penting. Itu passion. Karena semua terasa mudah kalau kita punya passion. Yes, ya. that's right.
Nah, kemudian yang kedua, kemampuan diplomasi itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita berkomunikasi. Idealnya sih berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Tapi kalaupun tidak bisa, ya itu disiapkan ada wakil dubes ya, ada diplomat gitu. Tapi dubes itu sendiri harus mempunyai communication skill. Nah, communication skill itu ditopang oleh latar belakang pendidikan dan banyak baca. Jadi baca sejarah itu sangat membantu kita menjadi dubes. Karena kita bisa menghubung-hubungkan nih antara Indonesia dengan ini, dengan itu kalau kita tahu sejarah. Kalau kita nggak punya itu, ya cari profesi lain aja deh gitu ya. Jangan lupa wisdom. Wisdom. At the end of the day, it's all about wisdom. Iya, wisdom. Iya itu. Bisa jadi judul tuh. Iya, wisdom. Iya. Dubes harus punya wisdom. Kita lagi dalam proses bikin novel. Kita nggak mau bikin memoir, Bang. Kita mau bikin novel. Kenapa? Novel lebih cuannya lebih banyak. Dan lebih dibaca oleh milenial. Lebih enteng nih. Lebih enteng. Ya. Pak Dubes, terima kasih ya. Thank you, Pak. Untuk insight, sharing, untuk waktunya. Pleasure is mine. Nah, sekarang saya baru bisa bilang bahwa saya siap untuk ikut kuis Siapa Berani. Saya nggak ada lagi. One on one aja. Silakan nih, your final words, closing. Ya, saya belajar banyak karena ini 2 dubes yang istimewa. Satu, saya nggak perlu puji karena dianggap nepotisme, tapi dia seriawan. Saya cuma bingung kenapa beliau gak jadi Menlu aja. Oh jangan. Itu paket khusus. Kalau kita mau bicara Menlu di podcast berikutnya. Oke, karena dari PT New York itu banyak sekali jadi Menlu ya Pak ya. Pak Fuad, Pak Hasan. Sampai semuanya kecuali Bu Retno. Putri di Berno. Bu Pali Alatas, Pak Hasan, Pak Marty. Semuanya. Trian. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan The Next Ambassador. Salam diplomasi. Wow.